Halo teman-teman, perkenalkan saya Kania dari kelompok 3 dan saya di sini sebagai moderator. Materi yang akan dibahas yaitu pendahuluan darat berkala dan peramalan. Akan tetapi saya di sini tidak sendiri, ada beberapa anggota kelompok 3 diantaranya yaitu tonton dan simak sampai akhir ya. Pendahuluan. Metode ini adalah salah satu metode dalam darat berkala yang digunakan untuk menganalisis dan meramaikan data yang mengalami perubahan tidak tetap dari waktu ke waktu. Metode ini digunakan ketika pola data tidak membentuk garis lurus, melainkan pola kurva atau parabola. Metode ini sering digunakan untuk memperkirakan penjualan, produksi, pendapatan, dan jumlah pelanggan di masa yang akan datang. Metode ini membantu perusahaan memahami pola perkembangan data sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Ada 4 poin. Yang pertama, penjualan bulanan atau tahunan. Digunakan perusahaan untuk meramaikan target penjualan pada periode mendatang agar bagian produksi dapat menyesuaikan ketersediaan itu barang. Kedua, produksi tahunan, membantu perusahaan manufaktur meluasi tren kapasitas produksi secara jangka panjang. Ketiga, jumlah pelanggan setiap bulan, dipakai oleh penyedia layanan komunikasi atau utilitas untuk melihat pola pertumbuhan atau penurunan pelanggan seiring waktu. Yang keempat, pendapatan perusahaan setiap tahun, digunakan oleh manajemen untuk memproyeksikan laba perusahaan di masa depan guna merencanakan anggaran. Peramalan digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi membuat perencanaan yang lebih baik. Tujuan peramalan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan. Contohnya, jika penjualan diperkiraan meningkat, perusahaan dapat menambah stok barang. Yang poin keduanya, menentukan target produksi. Contohnya, pabrik makanan meningkat produksi menjelang hari raya karena permintaan biasanya naik. Yang ketiga, menyusun strategis bisnis. Contohnya, toko online memberikan diskon ketika diperkirakan jumlah pembeli menurun. Yang poin keempat, mengurangi risiko ketidakpastian. Contohnya, perusahaan menyiapkan cadangan bahan baku karena diperkiraan harga akan naik. Lalu di sini ada pengertian tren metode kuadratis. Metode tren kuadratis adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan ketika data menunjukkan pola kenaikan atau penurunan yang tidak konstan. Metode ini cocok digunakan apabila data membentuk kurva atau parabola sehingga dapat menggambarkan perubahan data yang tidak linear dengan lebih akurat. Yang pertama, ada kenaikan semakin cepat, yaitu ada nilai data meningkat dengan laju yang semakin besar. Sisi kenaikan antar periode tidak tetap. Lalu grafik membentuk kurva yang melengkung ke atas. Contohnya dari angka 100 ke 120, lalu ke 160, lalu ke 220. Yang kedua, ada penurunan semakin tajam, yaitu nilai data menurun dengan laju yang semakin besar, selisih penurunan antar periode semakin meningkat, lalu grafik membentuk kurva yang melengkung ke bawah. Contohnya dari angka 500 ke 450, ke 350, dan ke 200. Ketiga, ada data tidak membentuk garis lurus, yaitu ada pola data tidak mengikuti garis lurus seperti pada tren linear, yaitu titik-titik data membentuk lengkungan atau parabola dan menunjukkan adanya pencepatan kenaikan atau penurunan. Materi selanjutnya yaitu tujuan metode tren kuadratis. Yang pertama, mengetahui pola perkembangan data, yaitu membantu melihat apakah data mengalami percepatan atau perlambatan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Yang kedua, menggambarkan tren yang tidak linearnya itu digunakan ketika data tidak membentuk garis lurus sehingga metode linear kurang tepat. Yang ketiga, membantu peramalan digunakan untuk memperkirakan nilai di masa yang akan datang berdasarkan pola perubahan data yang berbentuk kurva. Yang keempat, meningkatkan ketepatan analisis, yaitu memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan tren linear pada data yang mengalami perubahan signifikan. Selanjutnya, kegunaan metode tren kuadratis. Yang pertama, bidang bisnis, yaitu menganalisis perkembangan penjualan produk. Contohnya, penjualan suatu produk meningkat pesat pada awal tahun, lalu pertumbuhannya melambat.
Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu menganalisis pertumbuhan ekonomi dan mengamati perubahan tingkat inflasi atau konsumsi masyarakat. Yang ketiga, bidang pendidikan, yaitu menganalisis perkembangan jumlah mahasiswa atau siswa setiap tahunnya. Yang keempat, bidang industri, yaitu memprediksi jumlah produksi berdasarkan data historis. Dan yang terakhir, bidang kependudukan, yaitu mengkaji perkembangan penduduk yang mengalami percepatan atau perlambatan. Bentuk persamaan tren kuadratis Y sama dengan A plus BX plus CX2. Keterangan Y sama dengan nilai tren yang diperkirakan, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien tren linear, C sama dengan koefisien tren kuadratis, X sama dengan variabel waktu periode. Persamaan ini digunakan ketika data menunjukkan pola naik atau turun yang tidak konstan atau melengkung, sehingga tren tidak dapat dijelaskan dengan garis lurus. Langkah-langkah perhitungan tren menggunakan kuadrat yang kecil. Langkah pertama adalah menentukan nilai X. Menentukan nilai X sebagai simbol periode waktu, misalnya untuk tahun 2021 sampai dengan 2025 kita beri kode -2 sampai dengan 2. Lalu langkah yang kedua adalah menghitung X kuadrat. Caranya sederhana, yaitu X dikali dengan X. Contohnya jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Oke, lalu langkah ketiga adalah menghitung XY. Dengan mengalihkan X dan Y, data aktual hasilnya adalah XY. Langkah keempat adalah menghitung X kuadrat Y. Sama dengan cara menghitung X dan XY, yaitu X kuadrat dikali dengan Y. Hasilnya disebut X kuadrat Y. Lalu langkah kelima, menjumlahkan seluruh data. Jadi kita jumlahkan semua komponen, yaitu sigma Y, sigma X, sigma X kuadrat, sigma XY, dan juga sigma X kuadrat Y. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk menghitung parameter tren. Langkah keenam adalah menentukan nilai A, B, dan C. Jadi A adalah konstanta intercept, B adalah koefisien linear, C adalah koefisien kuadrat. Ini dihitung dengan metode kuadrat terkecil. 7 adalah menyusun persamaan tren. Jadi setelah parameter diperoleh, kita susun persamaan tren dengan bentuk umum, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Lalu langkah 8 adalah melakukan peramalan. Hanya masukkan nilai X untuk periode yang ingin diramalkan, lalu hitung Y berdasarkan persamaan tren. Selanjutnya itu ada penyusunan tabel perhitungan. Nah, pada tahap ini kita mulai menyusun tabel perhitungan yang akan digunakan untuk mencari persamaan tren kuadratis. Data penjualan yang tersedia berasal dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan jumlah penjualan berturut-turut sebesar 20, 24, 30, 38, dan 48 unit. Langkah pertama adalah menentukan nilai X atau periode waktu. Karena jumlah data ada 5 tahun, maka tahun tengahnya yaitu 2022 yang akan diberi nilai 0 untuk X-nya. Nah, tahun sebelumnya diberi nilai negatif, yaitu -1 untuk 2020 dan -2 untuk 2021. Sedangkan tahun setelahnya diberi nilai positif, yaitu 1 untuk 2023 dan 2 untuk tahun 2024. Nah, pemberian nilai X yang simetris seperti ini bertujuan untuk mempermudah proses perhitungan sehingga jumlah nilai X menjadi 0. Setelah menentukan nilai X, selanjutnya dihitung nilai X kuadrat. Misalnya untuk X sama dengan -2, maka X kuadratnya yaitu 4. Dan untuk X sama dengan -1, maka X kuadratnya adalah 1, dan seterusnya. Kemudian dihitung kolom XY, yaitu hasil perkalian antara X dengan data penjualan Y. Sebagai contoh, pada tahun 2020 diperoleh nilai XY sebesar -2. Dikalikan 20 sehingga hasilnya -40. Langkah berikutnya adalah menghitung X kuadrat Y, yaitu hasil perkalian antara X kuadrat dengan Y. Misalnya pada tahun 2020 nilai X kuadrat sebesar 4, dikalikan 20 sehingga diperoleh nilai 80.
Setelah semua kolom selesai dihitung, setiap kolom itu dijumlahkan untuk memperoleh nilai jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah XY, dan jumlah X kuadrat Y. Nilai-nilai inilah yang nantinya digunakan untuk mencari koefisien A, B, dan C pada persamaan tren kuadratis. Kenapa harus ada kolom X kuadrat, XY, dan X kuadrat Y? Jawabannya yaitu kolom-kolom tersebut diperlukan untuk menghitung koefisien A, B, dan C dalam persamaan tren kuadratis. Yang rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, tanpa tabel tersebut, nilai koefisien tidak dapat diperoleh secara sistematis. Selanjutnya, contoh soal metode tren kuadratis. Diketahui data penjualan sebuah toko selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Penjualannya secara berturut-turut adalah 20, 24, 30, 38, dan 48 unit. Dari data tersebut, kita diminta membuat persamaan tren kuadratis dan meramalkan penjualan pada tahun 2025. Langkah pertama adalah menentukan nilai X dan Y. Nilai Y diambil langsung dari data penjualan pada tabel sehingga diperoleh Y adalah 20, 24, 30, 38, dan juga 48. Sedangkan nilai X merupakan kode waktu yang dibuat untuk mempermudah perhitungan tren. Jumlah data ada 5 atau termasuk ganjil, maka tahun yang berada di tengah, yaitu tahun 2022, diberi nilai X sama dengan 0. Selanjutnya, sebelum 2022 diberi nilai negatif dan tahun setelah 2022 diberi nilai positif. Sehingga nilai X yaitu minus 2, minus 1, 0, dan 1, dan 2. Setelah nilai X dan Y diperoleh, kemudian dibuat tabel perhitungan yang berisi kolom X kuadrat, XY, dan X kuadrat Y. Nilai X diperoleh dari X dikalikan dengan X, nilai XY diperoleh dari X dikalikan dengan Y, dan juga X kuadrat Y diperoleh dari X kuadrat dikalikan dengan Y. Sebagai contoh, pada tahun 2022, nilai X adalah minus 2 dan Y adalah 20, maka X kuadrat sama dengan 4, XY sama dengan minus 40, dan X kuadrat Y sama dengan 80. Perhitungan yang sama dilakukan untuk seluruh data hingga tabel selesai dan diperoleh dari data tersebut di atas. Setelah seluruh data dihitung, diperoleh jumlah sigma Y sebesar 160, sigma X kuadrat sebesar 10, sigma XY sebesar 70, sigma X kuadrat Y sebesar 334, dan sigma X pangkat 4 sebesar 34. Langkah berikutnya adalah mencari nilai A. Rumus yang digunakan adalah A sama dengan sigma Y dibagi N. Karena sigma Y adalah 160 dan jumlah data atau N adalah 5, maka diperoleh A sama dengan 160 dibagi 5, yaitu 32. Selanjutnya, mencari nilai B menggunakan rumus B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat dengan memasukkan nilai yang sudah diperoleh, yaitu 70 dibagi 10, maka didapatkan B sama dengan 7. Nah, menentukan nilai C menggunakan rumus tren kuadratis. Rumusnya yaitu setelah nilai A, B, C diketahui, maka persamaan tren kuadratisnya adalah Y sama dengan 32 ditambah 7X ditambah X kuadrat. Untuk meramalkan penjualan tahun 2025, terlebih dahulu ditentukan nilai X. Karena tahun 2024 memiliki nilai X-nya sama dengan 2, maka tahun 2025 memiliki nilai X sama dengan 3. Nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam perhitungan persamaan tren sehingga diperoleh
Y sama dengan 32 ditambah 7 dikali 3 ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah Y sama dengan 32 ditambah 21 tambah 9 sama dengan 62. Jadi, berdasarkan metode tren kuadratis, penjualan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 62 unit. Jadi, persamaan tren adalah Y sama dengan 32 ditambah 7X ditambah X2. Nah, persamaan ini tuh digunakan untuk menggambarkan pola perkembangan data dari waktu ke waktu. 32 adalah nilai dasar. 7X menunjukkan adanya kenaikan sebesar 7 satuan setiap periode. Nah, X2 ini menunjukkan bahwa kenaikan tidak bersifat tetap, tetapi semakin besar pada periode berikutnya. Nah, adanya X2 ini disebut tren kuadrat. Koefisien X2 bernilai positif. Hal ini berarti kurva tren berbentuk membuka ke atas sehingga data cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Jika negatif, tren itu akan cenderung menurun setelah mencapai titik tertentu. Kenaikan penjualan terjadi semakin cepat setiap tahun. Pada tren linear, kenaikan setiap periode selalu sama. Namun pada kuadritas bertambah nilai menjadi semakin besar. Contohnya sebagai berikut. Pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 62 unit. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, metode tren kuadratis digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data yang memiliki pola naik atau turun secara tidak konstan atau membentuk kurva. Lalu yang kedua, persamaan tren kuadratis berbentuk Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Lalu yang ketiga, metode ini mampu memberikan hasil peramalan yang lebih akurat dibandingkan tren linear apabila data menunjukkan percepatan pertumbuhan atau penurunan. Yang keempat, berdasarkan contoh perhitungan diperoleh persamaan tren Y sama dengan 32 plus 7X plus X kuadrat. Lalu yang terakhir, hasil peramalan menunjukkan bahwa penjualan tahun 2025 diperkirakan mencapai 62 unit sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Penutup, metode tren kuadratis merupakan salah satu metode peramalan yang efektif untuk data yang menunjukkan pola perubahan tidak linear dengan memahami konsep dan langkah perhitungannya. Metode ini dapat digunakan untuk membantu memprediksi kondisi di masa mendatang sehingga mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.